Oh, someone gives a reverse kick. Couple of kicks. Oh my God. Not you, not yet. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Win. Di sana terlihat Win yang berusaha menghindari para pemburu. Scene berganti pada seorang pria yang bernama Wes Baylor yang sedang menimbang badannya. Dia akan bertanding di ring melawan sahabatnya sendiri yang bernama Johnny. Singkat cerita, mereka pun mulai bertarung. Wes menghajar Johnny habis-habisan hingga pertarungan itu dimenangkan oleh Wes. Namun kebahagiaan Wes tidak berlangsung lama karena sahabatnya itu tewas saat itu juga. Wes pun merasa bersalah dan menyesal dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Wes pun pergi dan menetap di Bangkok untuk menenangkan pikirannya. Namun tetap saja Wes selalu teringat dengan kematian sahabatnya itu. Hingga dia menjadi pemabuk dan terlalu sering minum obat penenang. Dia juga sering mengikuti pertarungan ilegal karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Hari demi hari Wes lalui dengan mengikuti pertarungan itu. Bahkan di sana tak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Suatu hari Wes bertarung di atap hotel dengan disaksikan para konglomerat. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jonah Aldrich. Dia datang bersama orang kepercayaannya bernama Madden. Di sana terlihat Wes terlalu superior atas lawannya itu. Setelah pertarungan selesai, Wes dihampiri Jonah. Dia mengatakan kalau Wes mempertaruhkan nyawanya hanya demi uang receh. Lalu Jonah menawarkan pertarungan yang sesungguhnya yang akan diadakan di Myanmar. Tentu saja dengan bayaran yang sangat tinggi. Kemudian Jonah menyuruh Madden memberikan kartu namanya. Barangkali Wes tertarik untuk mengikuti pertandingan tersebut. Saat di rumah, Wes terus memikirkan tawaran dari Jonah. Hingga akhirnya Wes mendatangi kantor Jonah yang ada di Bangkok. Di sana Wes setuju untuk mengikuti pertandingan tersebut. Esok harinya mereka terbang ke Myanmar dan turun di sebuah hutan. Di sana Jonah memberi upeti kepada Jenderal Myanmar. Lalu Wes diperkenalkan dengan konglomerat Spanyol bernama Esparto. Di sana juga ada anak dan bapak bernama Tobias dan Jacob. Lalu ada juga Marshall, sang pembuat program video game. Dan ada juga seorang perempuan yang bernama Sofia. Diketahui kalau Sofia sangat hobi berburu. Lalu Wes bertanya di mana ringnya dan kapan dia bertanding. Di situ Jonah mengatakan kalau ringnya adalah hutan yang luas ini. Dan lawannya adalah orang-orang yang diperkenalkan tadi. Wes kemudian diberi bayaran batu rubi sesuai perjanjian sebelumnya. Dan orang-orang tadi yang diperkenalkan akan memburunya sampai mati. Lalu mereka mengambil persenjataan dan mengeluarkan 2 tahanan untuk pemanasan. Melihat hal itu, Wes mengurungkan niatnya dan ingin kembali saja ke Thailand. Namun anak buah jenderal siap menembak mati jika Wes menolak permainannya.
Wes yang tak punya pilihan lain, dia pun berlari ke arah hutan. Dan perburuan pun dimulai. Salah satu pemburu berpisah untuk mencari Wes sendiri. Dan pada akhirnya dia pun tewas dihabisi oleh Wes. Di sana Marshall diam-diam merekam semua tanpa diketahui yang lain. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Wes dan mulai menyerang Wes. Untungnya Wes berhasil kabur menuju perbatasan. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Tati. Awalnya Wes mengira kalau Tati bagian dari pemburu. Namun Tati meyakinkan Wes kalau dia hanyalah penduduk desa biasa. Tati yang paham seluk-beluk hutan itu mengajak Wes untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Tati bercerita kalau dia sedang mencari kakaknya yang pernah menjadi buruan di hutan ini. Bahkan sang jenderal menjadi bagian dari pemburu tersebut. Sementara itu, para pemburu meminta motor untuk mempermudah pencarian Wes. Jonah juga menerbangkan drone untuk mencari keberadaan Wes. Hingga Jonah melihat Wes bersama seorang wanita. Singkat cerita, Wes mulai berhadapan dengan para pemburu itu. Sementara Tati disuruh Wes untuk bersembunyi. Di sana Sofia terus saja mengejar Wes, hingga Wes dan Sofia akhirnya berduel. Sementara Tati berhasil ditangkap oleh Jacob dan Toby anaknya. Bahkan Jacob berniat mencicipi apemnya. Namun Toby memilih pergi karena dia sendiri tidak suka kekerasan. Lalu Wes datang dan langsung menghajar Tobias. Tati sendiri berhasil membunuh Jacob. Kemudian Wes mengajak Tati untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Jonah datang dan menemukan Jacob telah tewas. Di sana Jonah marah kepada Tobias karena meninggalkan Jacob sendirian. Di sini diketahui alasan kenapa Jonah selalu menemukan Wes. Karena Jonah telah memasang GPS pada batu rubi yang diberikan kepada Wes. Di sana Jonah dan anak buahnya kembali menemukan Wes. Namun Jonah meminta anak buahnya menunggu karena Wes berada di ladang ranjau. Akan tetapi Tobias yang marah karena ayahnya dihabisi, dia berlari ke arah Wes dan akhirnya tewas terkena ranjau. Wes dan Tati sendiri berhasil kabur dari sana. Tati membawa Wes ke sebuah goa yang dulunya sering ia kunjungi bersama sang kakak. Dan ternyata di dalam goa tersebut ada kakak Tati yang bernama Win, yaitu orang yang kita lihat di awal film tadi. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk istirahat. Sedangkan para pemburu mendirikan tenda tak jauh dari goa tersebut. Pada esok harinya, Wes terbangun seorang diri. Ternyata Tati dan Win pergi dengan mencuri batu rubi yang dibawa oleh Wes. Saat Wes mencarinya, ternyata Tati dan Win telah tertangkap. Kemudian Wes menangkap Marshall yang saat itu sedang merekam dengan kameranya. Lalu Wes meminta Jonah untuk menukar Marshall dengan Tati dan Win. Di sana Wes meminta Tati dan Win untuk pergi terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Tati dan Win bertemu Sofia. Lalu Tati mendorong Win ke sungai dan dia yang menghadapi Sofia. Hingga akhirnya Tati berhasil menghabisi Sofia. Sementara itu terlihat Wes yang sedang berduel dengan Madden. Dan Wes berhasil kabur dengan melompat ke sungai. Sedangkan Tati yang mencari kakaknya, ternyata Win sudah bersama Wes. Di sini Tati meminta maaf karena telah mencuri batu milik Wes.
Tati mengatakan dia mencuri batu itu untuk diberikan kepada jenderal sebagai syarat agar para warga desa dikembalikan. Wes pun akhirnya memakluminya. Sementara itu, Wes juga telah mengambil kamera Marshall. Lalu Wes mengambil memorinya dan membuang kameranya. Kini Wes telah mendapatkan bukti kekejaman mereka. Tak lama kemudian, kamera tersebut ditemukan oleh Madden dan diberikan kepada Jonah. Di situ Jonah marah kepada Marshall karena dari awal Jonah melarang para pemburu membawa kamera. Lalu Jonah menghabisi Marshall. Kini tinggal ada Jonah, Madden, dan juga Esparto. Karena kewalahan, Jonah menghubungi jenderal untuk membantunya. Saat Wes dan lainnya hampir sampai di perbatasan, ternyata Jonah sudah ada di sana. Di situ Wes mulai curiga kenapa Jonah selalu menemukannya. Hingga Wes sadar Jonah telah memasang GPS pada batu rubinya. Lalu Wes mencoba mengelabui Jonah. Dia memberikan batu rubi lainnya dan memori itu kepada Tati untuk membongkar kejahatan mereka. Wes menaiki boot dan menembaki tangki minyak yang ada di sana. Sementara Win dan Tati berhasil ditemukan Esparto. Hingga terjadilah perkelahian. Pada akhirnya Esparto pun tewas. Di sisi lain, Wes terpojok di jembatan. Jonah memancing Wes keluar dengan menembaki warga. Jonah juga akan membunuh anak kecil jika Wes tidak mau keluar. Akhirnya Wes pun menyerahkan diri. Di sana sudah ada 5 orang yang akan menghajar Wes. Melihat Madden kewalahan, Jonah mencoba menembak Wes namun mengenai Madden. Dan Jonah pun dihajar oleh Wes. Namun tiba-tiba jenderal dan pasukannya tiba ke tempat itu. Saat mereka akan menembak mati Wes, Tati datang dan menghampiri jenderal. Di sana Tati memberikan batu rubinya dengan syarat jenderal mau melepaskan Wes. Sang jenderal pun akhirnya setuju. Jonah yang kecewa berusaha mengambil pistol sang jenderal untuk membunuh Wes. Namun pasukan sang jenderal langsung memberondong Jonah hingga tewas. Akhirnya mereka berdua pun menikah dan mendirikan sebuah padepokan. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.